Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketemu lagi dengan Listianto Kurnia di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar mata pelajaran sejarah Indonesia. Lebih tepatnya di bab 3 bagian 2, yaitu proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke materinya. Nah, di bab 3 bagian 2 pembelajaran sejarah Indonesia ini, kita akan membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah di video sebelumnya, kita sudah selesai membahas pengaruh budaya India di Indonesia. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama kompetensi dasarnya 3.3, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintahan, budaya, 4.3, yaitu mengolah informasi tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintahan, budaya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat, yang pertama menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, yang kedua mengenali kerajaan pada masa Hindu-Buddha, yang ketiga mendeskripsikan jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara, dan yang keempat menganalisis akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas tentang tujuan pembelajaran kedua, yaitu mengenali kerajaan pada masa Hindu-Buddha. B. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perhatikan gambar di samping. Tahukah Anda, apa nama candi tersebut? Candi tersebut adalah Candi Bajang Ratu peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu diperkirakan dibangun pada abad 14, terbuat dari batu bata, dan berbentuk sebuah gerbang dengan atap bertingkat berbentuk kubus. Setiap tingkat atap dihiasi dengan pahatan ornamen sehingga tampak indah. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang berhasil mempersatukan hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang. Pengaruhnya bahkan sampai di negara-negara tetangga di daratan Asia. Kini bekas ibu kota kerajaan Majapahit masih dapat disaksikan. Trowulan, sebuah daerah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, letaknya kurang lebih 13 km ke arah Jombang. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Bisakah Anda menyebutkan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang lain? Berikut akan kita pelajari. 1. Kerajaan Kutai. A. Letak geografis. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura, Martapura, terletak di Sungai Mahakam, tepatnya di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Wilayahnya cukup luas, yaitu hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan pada masa kejayaannya Kerajaan Kutai hampir menguasai sebagian wilayah Kalimantan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. B. Sumber sejarah. Sumber sejarah mengenal keberadaan Kerajaan Kutai adalah beberapa penemuan peninggalan berupa tulisan, prasasti. Tulisan tersebut terdapat pada 7 tiang batu yang disebut dengan yupa. Yupa ini berbentuk tugu batu serupa menhir yang merupakan bentuk warisan nenek moyang dari zaman megalitikum. Tiang batu atau yupa tersebut dikeluarkan oleh Mula Warman dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Yupa ini digunakan untuk mengikat hewan kurban yang merupakan persembahan rakyat Kutai kepada para dewa yang dipujanya. Salah satu hal yang menarik dalam prasasti yupa adalah disebutkannya nama kakek Mula Warman yang bernama Kudungga. Kudungga berarti penguasa lokal yang setelah terkena pengaruh Hindu-Buddha daerahnya berubah menjadi kerajaan. Walaupun sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha, namanya tetap Kudungga, berbeda dengan putranya yang bernama Aswawarman dan cucunya yang bernama Mula Warman. C. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. 1. Raja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Menurut analisis Prof. Dr. Purbacaraka, Kudungga adalah nama asli Indonesia. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku, tetapi dengan masuknya pengaruh Hindula mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja. 2. Raja Aswawarman.
Dalam salah satu yupa menyatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman, Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra, yang paling terkenal adalah Mulawarman. Dalam prasasti yupa disebutkan bahwa Raja Aswawarman adalah seorang raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya wilayah kekuasaan Kutai diperluas, buktinya dengan adanya pelaksanaan upacara Asmawada. Upacara ini bertujuan mengetahui luas kekuasaan melalui pelepasan kuda. Semakin jauh telapak kuda yang ditemukan, semakin luas wilayah kekuasaannya. Raja Aswawarman dianggap sebagai pendiri keluarga raja atau Wangsakarta. 3. Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja terbesar kerajaan Kutai. Kebesaran kekuasaan Raja Mulawarman terlihat dalam upacara-upacara persembahan kepada para dewa yang pernah dilakukannya. Kebaikan raja diwujudkan dalam pemberian hadiah atau sedekah berupa sapi dalam jumlah yang banyak pada para Brahmana. D. Kehidupan sosial. Berdasarkan sumber sejarah, yupa dapat disimpulkan bahwa di Kutai telah ada kaum Brahmana. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya golongan yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Pada waktu itu, kaum Brahmana sudah merupakan golongan tersendiri dalam masyarakat kerajaan Kutai. Selain kaum Brahmana, golongan yang lain adalah kaum kesatria yang terdiri dari kerabat Raja Mulawarman. Selain kedua golongan tersebut, ada golongan orang Kutai kuno yang masih memegang teguh agama asli leluhur mereka. 2. Kerajaan Tarumanegara. A. Letak geografis. Letak Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane, sekitar Bogor sekarang. Kata Taruma berhubungan dengan kata Tarum yang berarti nila atau biru. Sampai sekarang nama Taruma masih digunakan sebagai nama sungai yaitu Citarum. Ci sama dengan sungai. Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman yang kemudian digantikan oleh putranya, Darmayawarman. Wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta, sampai pada perbatasan Cirebon. Dilihat luasnya wilayah dapat ditafsirkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, wilayah kerajaan Tarumanegara hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Barat. B. Sumber sejarah. 1. Prasasti. Prasasti-prasasti yang menerangkan keberadaan kerajaan Tarumanegara menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Adapun prasasti-prasasti tersebut antara lain sebagai berikut. A. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Isi prasasti Tugu adalah tentang penggalian sebuah saluran air Gomati sepanjang 6.112 tombak atau kurang lebih 11 km. Penggalian tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Raja Pumawarman. Penggalian dilakukan selama 21 hari dan setelah selesai diadakan selamatan dengan memberikan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain hal tersebut, diceritakan juga mengenai penggalian saluran air Candrabaga. Menurut para ahli, diperkirakan aliran sungai tersebut digunakan untuk mengatasi banjir. B. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam satu baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. Berikut isi prasasti Kebon Kopi. Di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma, yang agung dalam dan kejayaan. C. Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Prasasti Ciaruten ini terdiri dari 2 bagian. Inskripsi A yang dipahatkan dalam 4 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta, serta inskripsi B yang terdiri dari 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Inskripsi A disertai gambar sepasang telapak kaki. Adapun isi inskripsi A adalah ini. Bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Adapun inskripsi B telah berusaha dibaca oleh beberapa sarjana, tetapi hasilnya belum memuaskan. Oleh J.L.A. Brandes, inskripsi B tersebut dibaca Kriti Aru, Engwaca, Cer, Ciaru, Engwasa, sedangkan Hakem membaca inskripsi B Pumafama Padam yang artinya telapak kaki Purnawarman. D. Prasasti Lebak, Cidang Hiang. Prasasti Lebak, Cidang Hiang, ditemukan di Banten. Pada prasasti, ditemukan tulisan yang berbunyi, inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia, yang mulia Purnawarman yang menempati Panji sekalian raja.
E. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten terletak di Muara Kali Klanten, Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Inskripsi prasasti ini belum dapat dibaca dan dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupal sulur-suluran. Oleh para ahli disebut dengan aksara ikal. F. Prasasti Jambu, Pasir Koleangkak. Prasasti Jambu terletak di sebuah bukit, pasir. Koleangkak, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsi prasasti ditulis dalam 2 baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti Jambu adalah, gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyur Sri Purnawarman, yang sekali waktu, memerintah di Tarumanegara dan yang baju zirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya, yang senantiasa berhasil menggempur musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. G. Prasasti Pasir Awi. Inskripsi prasasti Pasir Awi terdapat di sebuah bukit yang bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsinya tidak dapat dibaca karena inskripsi tersebut lebih berupa gambar, piktograf, daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. 2. Arca-arca. A. Arca Rajarsi, diperkirakan ditemukan di wilayah Jakarta. Berdasarkan bentuknya, Arca Rajarsi memperlihatkan sifat-sifat Wisnu Surya. B. Arca Wisnu Cibuaya I. Arca ini dianggap sebagai pelengkap prasasti Mulawarman. Arca ini diduga memiliki persamaan dengan langgam seni Palawa di India Selatan dari abad ke-7 Masehi sampai abad ke-8 Masehi. C. Arca Wisnu Cibuaya II. Arca ini memiliki kesamaan dengan arca-arca yang ada di Kerajaan Pala, Bangladesh. 3. Berita asing. Berita Cina yang berasal dari zaman dinasti Tang menyebutkan bahwa seorang pendeta yang bernama Fa Hien telah terdampar di pantai utara Pulau Jawa, tahun 414, ketika ia hendak kembali dari India ke negerinya, Cina. Dalam catatan perjalanannya, ia menyebutkan bahwa di daerah pantai utara Pulau Jawa bagian barat telah dijumpai masyarakat yang mendapat pengaruh Hindu, India. Masyarakat tersebut oleh Fa Hien diperkirakan menjadi bagian dari masyarakat Kerajaan Tarumanegara. C. Kehidupan politik. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja yang besar dan kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tenteram. Raja Purnawarman berhasil membawa kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan besar. Bukti bahwa Raja Purnawarman berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya adalah dan prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah sungai. Peninggalan tersebut sangat besar artinya karena pembuatan sungai tersebut merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Dalam berita Cina disebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara sering mengirimkan utusan ke negeri Cina. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain termasuk India. Kerajaan India di bidang pemikiran, terutama pemikiran agama, menyebabkan unsur-unsur budaya India diambil alih oleh Kerajaan Tarumanegara. Tindakan menyerap kebudayaan India tersebut berhasil karena masyarakat Tarumanegara mempunyai potensi sepadan dengan budaya India. Potensi tersebut berupa kemajuan teknologi, taraf pemikiran keagamaan, kesenian, dan kekuatan struktur masyarakat. D. Kehidupan ekonomi. Dalam prasasti Tugu dinyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah saluran sepanjang 6.112 tombak. Pembangunan saluran tersebut mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir, serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan daerah lain dan perdagangan dengan daerah di sekitar Tarumanegara. Akibat hal tersebut kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah berjalan dengan teratur. 3. Kerajaan Kalingga atau Holling. A. Letak geografis. Kalingga adalah nama kerajaan di Jawa Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini bercorak Buddha. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang ada di wilayah India Selatan. Lokasi kerajaan masih diperdebatkan, kemungkinan berada di sekitar Blora dan Cepu, Jawa Tengah. B. Sumber sejarah. Sumber sejarah mengenai kerajaan Kalingga kebanyakan diperoleh dari sumber Cina,
tradisi atau kisah setempat, dan naskah carita parahyangan. Sumber manuskrip Cina ditulis oleh Satu Sing pada masa dinasti Tang. Sumber ini menyebut kerajaan dengan nama Holing, Kalingga, dan berlokasi di Copo, Jawa. Dalam catatan tersebut, disebutkan hal-hal sebagai berikut. 1. Disebutkan Kalingga terletak di Jawa di Laut Selatan. Kerajaan Kalingga berada di antara Kamboja di sebelah utara, Bali di sebelah timur, dan Sumatera di sebelah barat. 2. Pada waktu itu, ibu kota kerajaan dikelilingi benteng yang terbuat dari tonggak kayu. 3. Raja tinggal di istana kerajaan yang tersusun atas bangunan bertingkat yang besar, mempunyai atap dari pohon aren, serta singgasana dari gading gajah. 4. Penduduk kerajaan Kalingga pandai membuat arak dari nira pohon kelapa. 5. Selain gading gajah dan kula, kerajaan Kalingga menghasilkan banyak barang tambang berupa perak dan emas. Di Holing pada tahun 664 Masehi datang seorang pendeta Cina yang bermaksud menerjemahkan kitab suci agama Buddha. Sesampainya pendeta Cina tersebut di Holing mendapat bantuan dari pendeta Holing yang bernama Jenana Badra. Hal tersebut menunjukkan kerajaan Holing memiliki peran yang penting dalam pengembangan agama Buddha. Sumber sejarah mengenai kerajaan Holing adalah dari prasasti Tukmas yang ditemukan di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah, dan tidak berangka tahun. Dilihat dari bentuk hurufnya, prasasti Tukmas ini diperkirakan berasal dari tahun 500 Masehi. Isi prasasti mengenal adanya mata air, Tuk, yang jernih dan bersih. C. Kehidupan politik. Oleh karena terbatasnya sumber sejarah mengenai kerajaan Holing, maka tidak banyak yang dapat diceritakan mengenai kehidupan sosial politik kerajaan Holing ini. Dalam berita Cina disebutkan pada tahun 674 Masehi kerajaan Holing diperintahkan oleh seorang ratu yang bernama Sima. Ratu Sima memerintah dengan keras dan adil. Di bawah pemerintahan Ratu Sima rakyat hidup aman dan makmur. Sepeninggal Ratu Sima, kerajaan Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara, dikenal dengan nama Bumi Mataram, di bawah Sanaha, cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan, Bumi Sambara, di bawah Dewa Singa. Sanaha menikah dengan Bratasenawa atau Sana, raja ketiga kerajaan Galuh, yang kemudian melahirkan Sanjaya. Sanjaya kelak menikahi putri dari Dewa Singa yang bernama Dewi Sudiwara, yang kemudian melahirkan Rakal Panangkaran. D. Kehidupan sosial. Berita Cina zaman dinasti Tang menyebutkan bahwa penduduk Kalingga membuat benteng-benteng kayu dan rumah beratap dari daun kelapa. Adapun raja tinggal di sebuah bangunan yang besar bertingkat, beratapkan daun palem, dan duduk di atas bangku yang terbuat dari gading. Mereka mempunyai kebiasaan makan menggunakan tangan. Menurut prasasti Tukmas yang bertuliskan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta, diperkirakan sebagian rakyat Kalingga pandai menulis huruf Palawa dan terampil berbahasa Sanskerta, serta telah mengenal ilmu perbintangan. Rakyat Kalingga banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kedatangan Hewining dari Cina untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana selama 3 tahun, 664–667 Masehi. Hewining dibantu Jenana Badra dalam menerjemahkan kitab tersebut. 4. Kerajaan Sriwijaya. A. Letak geografis. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan dapat diketahui bahwa letak kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahannya terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar kota Palembang sekarang. Dari tepian Sungai Musi, pengaruh kerajaan Sriwijaya terus meluas mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Gentingkra. Luasnya wilayah laut yang dikuasai kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar. Kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya atau gemilang dan Wijaya artinya kemenangan atau kejayaan. Nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. B. Sumber sejarah. 1. Sumber dari dalam negeri. A. Prasasti Telaga Batu. Secara garis besar, isi prasasti mengenai kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. B. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 605 Saka, 683 Masehi.
Isi prasasti menerangkan bahwa seorang bernama Dapunta Hyang mengadakan perjalanan suci, Sidayatra, menggunakan perahu. Dapunta Hyang berangkat dari Minangatamuan dengan membawa tentara 20.000 personel. C. Prasasti Karang Berahi. Prasasti Karang Berahi berangkat tahun 608 Saka, 686 Masehi, dan ditemukan di Jambi. Isi prasasti Karang Berahi sama dengan isi prasasti Kota Kapur. D. Prasasti Ligor. Prasasti Ligor berisi pujian bagi raja yang berhasil menaklukkan musuhnya. Dalam prasasti ini disebutkan tentang ibu kota Ligor berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. E. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur berangkat tahun 608 Saka, 686 Masehi, dan ditemukan di Pulau Bangka. Isi prasasti Kota Kapur terutama mengenai permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. F. Prasasti Nalada. Prasasti Nalada berisi mengenai perintah pembangunan sebuah biara di Nalada atas perintah Raja Balaputradewa. Dalam prasasti ini juga dituliskan bahwa kerajaan Sriwijaya telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Pala di Benggala, India Timur. G. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo berangkat tahun 606 Saka, 684 Masehi, dan ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Isi prasasti ini menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra yang dibuat oleh Dapunta Hyang Srijayanaga. 2. Sumber dari luar negeri. Sumber sejarah yang menjelaskan keberadaan kerajaan Sriwijaya juga dapat diketahui dari berita asing. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan letak yang sangat strategis sehingga banyak pedagang asing yang datang untuk melakukan perdagangan. Dengan adanya aktivitas perdagangan tersebut banyak ditemukan informasi mengenai kebudayaan kerajaan Sriwijaya dari berita asing. Seperti berita Arab, berita India, dan berita Cina. C. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang, Balaputradewa, dan Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada sekitar abad ke-7, Dapunta Hyang banyak melakukan usaha untuk perluasan daerah. Berikut adalah daerah-daerah yang berhasil dikuasai. 1. Tulang Bawang terletak di daerah Lampung. 2. Daerah Kedah terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Daerah Kedah tersebut sangat penting artinya bagi usaha pengembangan perdagangan dengan India. Penaklukan Sriwijaya atas Kedah menurut Ising berlangsung antara tahun 682 sampai 685 Masehi. 3. Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional, merupakan daerah yang sangat penting. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Pulau Bangka dapat dikuasai Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Diceritakan juga Sriwijaya berusaha menaklukkan bumi Java yang tidak setia kepada Sriwijaya. Bumi Java yang dimaksud yaitu Jawa, khususnya Jawa bagian barat. 4. Jambi yang terletak di tepi sungai Batanghari. Jambi memiliki kedudukan yang penting terutama untuk memperlancar perdagangan di pantai timur Sumatera. Penaklukan Jambi dilakukan kira-kira pada tahun 686 Masehi, prasasti Karang Berahi. 5. Tanah Genting Kra. Penguasaan Tanah Genting Kra ini dapat diketahui dari prasasti Ligor yang berangkat tahun 775 Masehi. Kedudukan Tanah Genting Kra sangat penting. Hal itu karena jarak antara pantai barat dan pantai timur di Tanah Genting Kra sangat dekat sehingga para pedagang dari Cina berlabuh dahulu di pantai dan membongkar barang dagangannya untuk diangkut dengan pedati ke pantai barat. Selanjutnya, mereka berlayar ke India. 6. Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Menurut berita Cina, diterangkan bahwa adanya serangan dari barat sehingga mendesak kerajaan Kalingga pindah ke sebelah timur. Diduga yang melakukan serangan tersebut adalah Sriwijaya. Sriwijaya ingin menguasai Jawa bagian tengah karena pantai utara Jawa bagian tengah juga merupakan jalur perdagangan yang penting. Pada abad ke-8 dan ke-9, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa dari dinasti Shailendra. Raja Balaputradewa merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan berhasil menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan besar. Untuk kepentingan kerajaan, Balaputradewa banyak mengirim para pemuda untuk belajar di India, terutama di perguruan tinggi Nalada. Untuk menampung para pemuda Sriwijaya yang belajar di Nalada, Raja Balaputradewa mendirikan sebuah asrama. Pada masa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan, wilayah kekuasaannya cukup luas.
Daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, Semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Oleh Muhyamin, Sriwijaya disebut sebagai negara nasional yang pertama. D. Keadaan masyarakat. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang penting berupa prasasti, arca Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, beberapa bangunan suci di Gunung Tua, Padang Lawang, Biaro Bahal, dan arca Awalokiteswara di Tapanuli Selatan. Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang menjadi kerajaan yang besar karena didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut. 1. Letak Sriwijaya sangat strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan antara India dan Cina. 2. Runtuhnya Kerajaan Funan di Indochina, Vietnam. 3. Majunya aktivitas pelayaran serta perdagangan antara India dan Cina. 4. Memiliki armada laut yang kuat. 5. Melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat pada bidang-bidang di bawah ini. 1. Bidang politik. Menurut Georges Coedes, seorang sarjana Prancis, faktor penting yang menyebabkan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar karena runtuhnya Kerajaan Funan di Indochina. Dengan runtuhnya Kerajaan Funan dimanfaatkan oleh Sriwijaya untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Funan. Dengan begitu, Kerajaan Sriwijaya menjadi penguasa tunggal atas sektor politik, perdagangan, pelayaran, dan kebudayaan di daerah Lautan Selatan. Dengan majunya perdagangan dan pelayaran, Sriwijaya mempunyai pengaruh politik yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. 2. Bidang ekonomi. Di wilayah perairan Asia Tenggara, Kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan nasional dan internasional. Perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Jawa, dan Selat Sunda berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. 3. Bidang agama. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Salah seorang guru yang terkenal adalah Dharmakirti. Menurut berita Cina, Chow Yukua, pada akhir abad ke-12 Masehi Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kemunduran. Hal tersebut diperkuat dengan kitab sejarah dari dinasti Sung yang menyatakan bahwa Sriwijaya mengirimkan utusannya yang terakhir pada tahun 1178. Berikut hal-hal yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Sriwijaya. 1. Kerajaan Sriwijaya berulang-ulang diserang oleh Kerajaan Kolamandala dari India. 2. Kerajaan taklukan Sriwijaya, Ligor, Tanakra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda, banyak yang melepaskan diri dari Sriwijaya. 3. Terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke arah selatan, Semenanjung Malaya. 4. Kerajaan Sriwijaya terdesak dengan pengaruh Kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan Kerajaan Melayu di Jambi. 5. Mundurnya perekonomian dan perdagangan Kerajaan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya. 5. Kerajaan Mataram kuno. A. Letak geografis. Kerajaan Mataram kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah dengan daerah intinya disebut Bumi Mataram. Daerah tersebut dikelilingi oleh banyak pegunungan dan gunung-gunung antara lain Pegunungan Serayu, Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Pegunungan Kendeng, Gunung Lawu, Gunung Sewu, dan Gunung Kidul. Daerah tersebut juga dialiri banyak sungai, antara lain Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, Sungai Opak, dan yang terbesar adalah Sungai Bengawan Solo, wilayah kerajaan yang tertutup secara geografis dan subur sesuai untuk bidang pertanian. Hal ini menyebabkan peranan kerajaan yang bersifat agraris semakin kuat. Pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dipegang oleh dua dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra. B. Dinasti Sanjaya. 1. Sumber sejarah. Berikut sumber sejarah mengenai berdirinya Dinasti Sanjaya. A. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal berangka tahun 732 Masehi. Prasasti ini menginformasikan bahwa di Jawa Tengah sudah ada kerajaan yang bernama Mataram dan raja-rajanya menganut agama Hindu. B. Prasasti Balitung, 907 Masehi.
Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Dyah Balitung. Raja Dyah Balitung mengeluarkan prasasti ini sehubungan dengan pemberian hadiah tanah kepada 5 orang patihnya di Mantiasih karena kelima patihnya itu telah berjasa terhadap kerajaan. Dalam prasasti Balitung disebutkan nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. C. Kitab Carita Parahyangan. Kitab Carita Parahyangan menceritakan tentang hal ihwal raja-raja Sanjaya. 2. Kehidupan politik. Dinasti Sanjaya didirikan oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan raja pertama kerajaan Mataram kuno yang bergelar Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya berhasil mengembangkan agama Hindu Siwa dan banyak membangun candi Siwa di Pegunungan Dieng. Raja terbesar pada dinasti Sanjaya adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan, 840–856 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan dan rakyat hidup makmur. Rakal Pikatan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan mempertahankan wilayah Mataram kuno pada waktu terjadi serangan dari pasukan Balaputradewa. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Empu Sindok, 929–930 Masehi, pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur. Hal tersebut untuk menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya dan bencana alam meletusnya Gunung Merapi. C. Dinasti Shailendra. 1. Sumber sejarah. A. Prasasti Kalasan, 778 Masehi. Dalam Prasasti Kalasan menyebutkan tentang seorang raja dari dinasti Shailendra yang berhasil menunjuk Rakai Pangkaran untuk mendirikan satu bangunan suci bagi Dewi Taraf dan sebuah wihara untuk para pendeta. B. Prasasti Kelurak, 782 Masehi, di daerah Prambanan. Prasasti Kelurak menyebutkan pembuatan arca Manjusri yang merupakan perwujudan Sang Buddha, Wisnu, Manjusri, serta Sangga yang dapat disamakan dengan Brahma, Wisnu, dan Shiva. Prasasti Kelurak juga menyebutkan nama raja yang memerintah pada saat itu yaitu Raja Indra. C. Prasasti Ratu Boko, 856 Masehi. Dalam Prasasti Ratu Boko menyebutkan kekalahan Raja Balaputradewa dalam perang saudara melawan kakaknya, Pramudawardhani, dan selanjutnya melarikan diri ke Sriwijaya. D. Prasasti Nalada, 860 Masehi. Dalam Prasasti Nalada menyebutkan tentang asal-usul Raja Balaputradewa. Disebutkan bahwa Balaputradewa adalah putra dari Raja Samaratungga dan cucu dari Raja Indra. 2. Kehidupan politik. Dinasti Shailendra merupakan dinasti kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Raja terbesar dari dinasti Shailendra adalah Samaratungga, 812–883 Masehi. Pada masa pemerintahannya berhasil menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur. Setelah Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram dari dinasti Shailendra adalah Pramudawardhani, 883–850 Masehi. Pramudawardhani adalah putri Samaratungga. Pramudawardhani kemudian menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Pernikahan tersebut berhasil menyatukan dua dinasti yang berbeda. Pernikahan Pramudawardhani dengan Rakai Pikatan menimbulkan kekecewaan Balaputradewa, putra Samaratungga dari Ibu Dewi Taraf, putri Raja Sriwijaya, yang merasa berhak atas tahta kerajaan Mataram kuno dibandingkan dengan Rakai Pikatan. Kemudian Balaputradewa menyerang Rakai Pikatan, tetapi gagal dan melarikan diri ke Iwijaya. D. Pemerintahan. Pemerintahan di kerajaan Mataram kuno telah mengenal jabatan menteri. Dalam pemerintahan ada 3 menteri utama, yaitu Rakrian I Hino, Rakrian I Halu, dan Rakrian I Sirikan. 3 menteri utama tersebut berperan membantu raja dalam menjalankan pemerintahannya. Selain 3 menteri utama, juga ada Dewan Penasihat yang terdiri dari 5 orang patih. 6. Kerajaan Kediri. Kehidupan politik pada awal kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya, berkuasa di Panjalu, dan Panji Garasakan, berkuasa di Jenggala. Pada tahun 1052 Masehi antara keduanya terjadi perebutan kekuasaan. Pada tahap pertama, Panji Garasakan dapat mengalahkan Samarawijaya. Selanjutnya, di Jenggala berkuasa raja-raja pengganti Panji Garasakan. Setelah itu, tidak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi tampil kerajaan Panjalu dengan rajanya Jayawangsa. Selanjutnya, kerajaan tersebut lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri yang ibu kotanya di Daha.
Raja Kerajaan Kediri pada tahun 1117 Masehi adalah Bameswara dan pada tahun 1135 Masehi dipimpin oleh Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja yang sangat terkenal dan meninggalkan 3 prasasti, yaitu Prasasti Hantang atau Ngantang, 1135 Masehi, Prasasti Talan, 1136 Masehi, dan Prasasti Desa Jepun, 1144 Masehi. Dalam Prasasti Hantang ada tulisan Panjalu Jayati yang artinya, Panjalu menang. Tulisan tersebut untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Nama Jayabaya di kalangan masyarakat Jawa sangat dikenal karena adanya ramalan atau jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya ini digubah kitab Baratayuda oleh Empu Sedah dan dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Raja Jayabaya berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan. Kehidupan kerajaan Kediri pun menjadi teratur dan rakyat hidup makmur. Mata pencaharian yang penting di kerajaan Kediri adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Selain pertanian juga berkembang perdagangan dan pelayaran. Raja Kerajaan Kediri yang sangat memperhatikan perkembangan budaya kerajaan adalah Raja Kameswara. Pada masa pemerintahannya banyak dihasilkan karya sastra tentang ajaran agama dan kehidupan raja. Kehidupan di bidang kebudayaan yang menonjol adalah dengan berkembangnya seni sastra dan pertunjukan wayang Panji. Berikut beberapa karya sastra yang terkenal di Kerajaan Kediri. A. Kitab Baratayuda. Kitab ini ditulis pada zaman Raja Jayabaya. Kitab ini ditulis untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Dalam perang saudara tersebut digambarkan dengan perang antara Kurawa dan Pandawa yang keduanya merupakan keturunan Barata. B. Kitab Kresnayana. Kitab ini ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Kitab Kresnayana berisi mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. C. Kitab Smaradahana. Kitab ini ditulis oleh Empu Darmaja pada zaman Raja Kameswara. Kitab Smaradahana menceritakan tentang sepasang suami istri, Smara dan Rati, yang menggoda Dewa Shiva yang sedang bertapa. Smara dan Rati mendapat kutukan dan mati terbakar oleh api, dahana, karena kesaktian Dewa Shiva. Namun mereka dihidupkan lagi serta menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. D. Kitab Lubdaka. Kitab ini ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Kitab Lubdaka berisi tentang seorang pemburu bernama Lubdaka yang sudah banyak membunuh. Suatu ketika Lubdaka mengadakan pemujaan yang istimewa kepada Shiva sehingga rohnya yang seharusnya masuk neraka menjadi masuk surga. Raja terakhir Kerajaan Kediri adalah Kertajaya yang terkenal dengan sebutan Dandang Gendis. Pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta, kaum Brahmana. Pertentangan tersebut terjadi karena Kertajaya bersikap sombong dan berani melanggar adat. Adanya pertentangan tersebut memperlemah pemerintahan di Kediri. Setelah itu, para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok, penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi dengan dukungan kaum Brahmana, Ken Arok menyerang Kediri dan Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Peninggalan Kerajaan Kediri selain karya sastra yang dapat dijadikan sumber sejarah adalah berita Tiongkok dan prasasti. A. Sumber asing. 1. Kronik Tiongkok Ling Wai Taita, 1178 Masehi, yang menyebutkan Pu Chialung. Merupakan nama lain dari Panjalu dan Kediri. 2. Kitab Civanci, 1225 Masehi, oleh Chow Jukua yang menyebut Sukitan, sebuah kerajaan di Jawa Timur yang sebenarnya adalah Kediri. B. Prasasti. 1. Prasasti Banjaran, 1052 Masehi, berisi cerita kemenangan Panjalu dari Jenggala. 2. Prasasti Hantang, 1052 Masehi, berisi tentang pemerintahan Sri Jayabaya. 7. Kerajaan Singasari. Setelah Kerajaan Kediri berakhir, berkembang Kerajaan Singasari dengan pusat Kerajaan Singasari yang terletak di dekat kota Malang, Jawa Timur. A. Raja-raja di Kerajaan Singasari. 1. Ken Arok. Menurut Kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak seorang petani dari desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi, Malang. Ibu Ken Arok bernama Ken Endok. Dengan melalui loh gawe, Ken Arok diabdikan kepada seorang aku, bupati Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Setelah mengabdi beberapa lama, Ken Arok mempunyai keinginan untuk memperistri Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Agar dapat memperistri Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring. Setelah berhasil,
Ken Arok kemudian menggantikan Tunggul Ametung sebagai penguasa di Tumapel dan memperistri Ken Dedes. Ketika diperistri, Ken Dedes sudah mengandung 3 bulan. Pada tahun 1222 Masehi dengan dukungan para pendeta, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri dan Raja Kertajaya dapat ditaklukkan dalam pertempuran di Ganter dekat Pujon, Malang. Setelah kerajaan Kediri dapat ditaklukkan, seluruh wilayah Kediri dipersatukan dengan Tumapel dan lahirlah Kerajaan Singasari. Raja pertama setelah Kerajaan Singasari berdiri adalah Ken Arok yang bergelar Sri Rangga Raja Sasang Amurwabumi. Selama 5 tahun Ken Arok memerintah Kerajaan Singasari. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atau pesuruh atas perintah Anusapati, putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Setelah itu, jenazah Ken Arok dicandikan di Kagenengan dalam bangunan perpaduan Shiwa Buddha. Ken Arok meninggalkan beberapa putra. Bersama Ken Dedes memiliki putra bernama Mahesa Wongateleng, sedangkan bersama Ken Umang, Ken Arok memiliki 4 putra yang bernama Panji Tojoyo, Panji Sudatu, Panji Uregola, dan Dewi Rambi. 2. Anusapati. Anusapati naik tahta pada tahun 1227 Masehi. Anusapati memerintah selama 21 tahun, tetapi belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. Berita mengenai siapa yang membunuh Ken Arok sampai kepada Tojoyo, putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tojoyo pun ingin membalas dendam kepada Anusapati. Tojoyo berhasil membunuh Anusapati. Anusapati dicandikan di Candi Kidal, dekat kota Malang sekarang. Anusapati meninggalkan seorang putra yang bernama Ronggowuni. 3. Tojoyo. Setelah berhasil membunuh Anusapati, Tojoyo naik tahta. Masa pemerintahan Tojoyo hanya singkat. Ronggowuni yang merasa berhak atas tahta menuntut pada Tojoyo. Ronggowuni dibantu oleh Mahesa Cempaka, putra Mahesa Wongateleng. Untuk menghadapi tuntutan Ronggowuni, Tojoyo mengirim pasukan di bawah Lembu Ampal untuk melawan Ronggowuni. Terjadilah pertempuran antara pasukan Tojoyo dan pengikut Ronggowuni. Dalam pertempuran tersebut Lembu Ampal yang semula membantu Tojoyo berbalik memihak Ronggowuni. Ronggowuni pun berhasil menduduki istana Singasari. Dalam serangan tersebut Tojoyo berhasil meloloskan diri, tetapi akibat luka-lukanya dia meninggal di daerah Katang Lumbang. 4. Ronggowuni. Pada tahun 1248 Masehi, Ronggowuni naik tahta kerajaan Singasari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam memerintah, Ronggowuni didampingi Mahesa Cempaka yang berkedudukan sebagai Batu Anggabaya. Mahesa Cempaka bergelar Narasimhamurti. Di bawah pemerintahan Ronggowuni dan Mahesa Cempaka, keadaan Singasari aman dan tentram. Rakyat hidup dengan bertani serta berdagang. Pada masa pemerintahannya, Ronggowuni memerintahkan membangun benteng pertahanan di Canggulor. Ronggowuni meninggal pada tahun 1200 Masehi dan dicandikan di 2 tempat, yaitu sebagai Shiwa di Waleri dan sebagai Buddha Amoghapasa di Jajagu, dikenal dengan Candi Jago. Bentuk Candi Jago sangat menarik, yaitu kaki candi bertingkat 3 dan tersusun berundak-undak. Relief Candi Jago datar dan gambarnya orang menyerupal wayang kulit di Bali. Setelah Ronggowuni meninggal, Mahesa Cempaka pun meninggal, kemudian dicandikan di Kumeper dan Wu di Kucir. 5. Kertanegara. Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 menggantikan Ronggowuni. Kertanegara bergelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang paling terkenal di Kerajaan Singasari. Kertanegara bercita-cita menjadikan Singasari kerajaan yang besar. Setelah Kertanegara meninggal dicandikan di 2 tempat, yaitu di Candi Jawi di Pandaan dan di Candi Singasari di daerah Singosari, Malang. Sebagai seorang raja yang besar, nama Kertanegara diabadikan di berbagai tempat. Di Surabaya ada sebuah arca Kertanegara yang menyerupai bentuk arca Buddha. Arca tersebut dinamakan Arca Joko Dolok. Setelah Raja Kertanegara meninggal, berakhirlah Kerajaan Singasari. B. Perluasan daerah Singasari. Kertanegara menginginkan wilayah Singasari hingga meliputi seluruh Nusantara. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan Mahesa Anabrang, Kebo Anabrang. Sasaran ekspedisi tersebut adalah untuk menguasai Sriwijaya. Namun, untuk menguasainya harus melalui daerah sekitarnya termasuk bersahabat dan menanamkan pengaruh Singasari di Melayu. Sebagai tanda persahabatan, Raja Kertanegara menghadiahkan patung Amoghapasa pada penguasa Melayu.
Adanya ekspedisi Pamalayu ini diharapkan dapat menggoyahkan Sriwijaya. Untuk memperkuat politik luar negerinya, Kertanegara menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di luar Kepulauan Indonesia, seperti dengan Raja Jaya Singawarman III dari Kerajaan Champa. Bahkan, salah seorang saudara perempuan dari Kertanegara diperistri oleh Raja Jaya Singawarman III. C. Perkembangan politik. Raja Kertanegara membentuk badan-badan pelaksana dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang kuat dan teratur. Raja mengangkat tim penasihat yang terdiri dari Rakrian Hino, Rakrian I Sirikan, dan Rakrian I Halu. Adapun untuk membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan, diangkat beberapa pejabat tinggi kerajaan yang terdiri dari Rakrian Mapati, Rakrian Demung, dan Rakrian Kanuruhan, serta pegawai-pegawai rendahan. Adapun untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri, Raja Kertanegara melakukan penataan di lingkungan para pejabat. Orang-orang yang tidak setuju dengan cita-citanya diganti, seperti Pati Raganata, Kebo Arema, diganti dengan Aragani. Wait dipindahkan ke Madura menjadi Bupati Sumeneb dengan nama Arya Wiraraja. 8. Kerajaan Majapahit. A. Kehidupan politik dan pemerintahan. Kerajaan Majapahit berdiri antara abad ke-14–15 Masehi setelah Kerajaan Singasari jatuh. Sebenarnya berdirinya Kerajaan Majapahit sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardana, Raden Wijaya, yang mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Asari yang saat itu hampir punah. Dengan dibantu Arya Wiraraja, seorang penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang dalam kitab Pararaton disebut sebagai hutannya orang tarik. Desa tersebut dinamakan Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa yang pahit dari buah tersebut. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri. Setelah Raden Wijaya wafat digantikan oleh Jayanegara, putranya. Jayanegara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Hal itulah yang kemudian menyebabkan para pembantunya melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Dalam pemberontakan Kuti tersebut, Gajah Mada menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Dengan jasanya tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan, tahun 1319 sampai tahun 1321, dan menjadi Patih Kediri, tahun 1322 sampai tahun 1330. Masa pemerintahan Tribuwana Tunggadewi Jayawisnuwardani merupakan pembentuk kemegahan kerajaan. Tribuwana Tunggadewi berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya tahun 1350. Tribuwana Tunggadewi diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit berada di puncak kejayaan dan mencapai masa kemasan. Hayam Wuruk disebut juga Raja Sanagara. Wilayah kerajaan Majapahit sangat luas melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Seluruh kepulauan Indonesia berada di bawah kekuasaan Majapahit. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Patih Gajah Mada. Pada waktu diangkat menjadi Mahapatih, Gajah Mada bersumpah bahwa tidak akan beristirahat jika belum dapat menyatukan seluruh Nusantara. Sumpah Gajah Mada tersebut dikenal dengan Sumpah Palapa. Isi Sumpah Palapa adalah lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa. Amun kala ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring bol, Sunda, Palembang, Tumasik, saman isun amukti palapa, yang artinya, setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat, sesudah kala ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya akan beristirahat. Sumpah Palapa tersebut benar-benar dilaksanakan dan dalam menjalankan cita-citanya, Gajah Mada didukung oleh beberapa tokoh seperti Aditya Warman dan Laksamana Nala. Di bawah Laksamana Nala, Majapahit membentuk angkatan laut yang kuat dengan tugas mengawasi seluruh perairan yang ada di Nusantara. Daerah kekuasaan Majapahit menurut Kitab Negara Kertagama Pupu CI-15, meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam, serta mengirimkan duta-dutanya ke Tiongkok.
Kerajaan Majapahit mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pekerja, yaitu sebagai berikut. 1. Rakrian Mahamantri Katrini yang dijabat oleh para putra raja yang terdiri dari Rakrian I Hino, Rakrian I Sirikan, dan Rakrian I Halu. 2. Dewan Pelaksana yang terdiri dari Rakrian Mapati atau Pati Mangkubumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Damung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelimanya dikenal sebagai Sang Panca Ring Wilwatika. Rakrian Mapati atau Pati Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting. Selain kelima dewan pelaksana tersebut, juga ada dewan pertimbangan yang disebut dengan Batara Sapta Prabu. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dibentuk badan peradilan yang disebut dengan Saptopapati. Disusun juga kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut dengan Kitab Kutaramanawa. Untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan atau pejabat yang disebut dengan Darmadiaksa. Di Majapahit dikenal dua Darmadiaksa. Berikut dua Darmadiaksa tersebut. 1. Darmadiaksa Ringkasaiwan yang mengurusi agama Silwa, Hindu. 2. Darmadiaksa Ringkasogatan yang mengurusi agama Buddha. Darmadiaksa tersebut dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pejabat keagamaan yang diberi sebutan Sang Pamegat. Dalam membina hubungan dengan luar negeri, Kerajaan Majapahit mengenal moto Mitreka Satata yang artinya negara sahabat. B. Perkembangan sastra dan budaya. Bidang sastra pada masa pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi oleh Empu Prapanca. Selain menunjukkan kemajuan di bidang sastra, Kitab Negara Kertagama juga menjadi sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Selain Negara Kertagama, juga ada Sutasoma yang disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma berisi kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak bangunan candi dibuat, seperti Candi Penataran dan Sawentar yang ada di sekitar Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana di dekat Pare, Kediri, serta Candi Tikus yang ada di Trowulan. Runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketidakpuasan sebagian besar keluarga raja setelah turunnya Hayam Wuruk, adanya Perang Paregrek yang telah melemahkan unsur-unsur kejayaan Majapahit, raja yang berkuasa setelah Hayam Wuruk tidak mampu mengembalikan kejayaannya, serta semakin meluasnya pengaruh Islam. 9. Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali. Nama Buleleng dalam sejarah Bali mulai terkenal setelah periode kekuasaan Majapahit. Ketika di Pulau Jawa berkembang kerajaan-kerajaan Islam, di Bali juga berkembang beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Gelgel, Klungkung, dan Buleleng yang didirikan oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti. Nama Kerajaan Buleleng semakin terkenal setelah zaman penjajahan Belanda di Bali. Ketika itu terjadi perang antara rakyat Buleleng dan Belanda. Sebenarnya Buleleng sudah berkembang pada zaman kuno. Diperkirakan Buleleng menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Warmadewa. Oleh karena letaknya ada di tepi pantai, Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Pada masa dinasti Warmadewa yang diperintah oleh anak Wungsu, perdagangan dengan daerah seberang mengalami perkembangan yang pesat. Bukti dari hal itu adalah dengan adanya kata-kata pada prasasti yang disimpan di Desa Sembiran yang berangkat tahun 1065 Masehi. 10. Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan awal yang terletak di daerah Lampung menurut sumber-sumber sejarah Cina adalah kerajaan yang disebut Bawang atau Tulang Bawang. Berita Cina tertua yang berkenaan dengan daerah Lampung berasal dari abad ke-5 yaitu Kitab Liu Sungsu. Kitab Liu Sungsu adalah sebuah kitab sejarah yang berasal dari masa pemerintahan Kaisar Liu Sung yang mengemukakan bahwa pada tahun 499 Masehi sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Nusantara bagian barat bernama Pu Huang atau Po Huang mengirimkan utusan dan barang-barang upeti ke negeri Cina. Kitab Liu Sungsu juga mengemukakan bahwa kerajaan Po Huang menghasilkan lebih dari 41 jenis barang yang diperdagangkan ke Cina. Sejak pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-6 berlangsung hubungan diplomatik dan perdagangan antara Po Huang dan Cina seperti halnya juga dua kerajaan lain di Nusantara, yaitu Kerajaan Holo Tan dan Kerajaan Kantuli. Dalam kitab Taiping Huang Yuchi yang ditulis pada tahun 976 sampai 983 Masehi disebutkan sebuah kerajaan yang bernama Tolang Po Huang.
Oleh G. Ferran disarankan untuk diidentifikasikan dengan tulang bawang yang letaknya di daerah pantai tenggara Pulau Sumatera, di selatan Sungai Palembang, Sungai Musi. Menurut LC Damais, lokasi Tolang Po Huang terletak di pantai seperti yang dikemukakan di dalam Wu Pai Chi, petunjuk pelayaran. Namun, Damais kemudian juga memberikan kemungkinan lain mengenai lokasi dan identifikasi Po Huang atau bawang tersebut dengan sebuah nama tempat bernama Bawang, Umbul Bawang, yang sekarang berada di daerah Kabupaten Lampung Barat, di daerah Kecamatan Balik Bukit di sebelah utara Liwah. Tidak jauh dari desa Bawang yaitu di desa Hanakau telah ditemukan sebuah inskripsi yang dipahatkan pada sebuah batu tegak sejak tahun 1912. Tidak jauh dari tempat tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini masih ditemukan 3 buah inskripsi batu yang lain. 11. Kerajaan Kota Kapur. Pada tahun 1994 di Kota Kapur, Pulau Bangka dilakukan penelitian arkeologi dan diperoleh suatu petunjuk mengenai kemungkinan adanya sebuah pusat kekuasaan di daerah tersebut sejak masa sebelum munculnya Kerajaan Sriwijaya. Pusat kekuasaan tersebut meninggalkan temuan-temuan arkeologi berupa sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu yang terbuat dari batu bersama arca-arca batu, antara lain 2 buah arca Wisnu dengan gaya seperti arca-arca Wisnu yang ditemukan di Lembah Meking, Semenanjung Malaka dan Cibuaya, Jawa Barat yang berasal dari masa sekitar abad ke-5 dan ke-7 Masehi. Sebelumnya, di situs Kota Kapur telah ditemukan pula peninggalan-peninggalan lain seperti sebuah arca Wisnu dan sebuah arca Durga Mahisasura Mardini. Dari peninggalan tersebut, kekuasaan di Pulau Bangka pada waktu itu bercorak Hindu Waisnawa seperti halnya di Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Temuan lain yang ada di situs Kota Kapur adalah peninggalan berupa benteng pertahanan yang kukuh berbentuk 2 buah tanggul sejajar yang terbuat dari timbunan tanah dengan panjang sekitar 350 meter dan 1.200 meter dengan ketinggian sekitar 2-3 meter. Adanya penanggalan dari tanggul benteng tersebut menunjukkan masa antara tahun 530 sampai 870 Masehi. Benteng yang dibangun tersebut sepertinya telah berperan dalam menghadapi ekspansi Sriwijaya ke Pulau Bangka menjelang akhir abad ke-7. Penguasaan Sriwijaya terhadap Pulau Bangka tersebut ditandai dengan dipancangkannya inskripsi Sriwijaya di Kota Kapur yang berangka tahun 608 Saka, 686 Masehi. Demikian video pembelajaran tentang materi proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bab 3 bagian 2, tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video-video terbaru saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini, kemudian like, komen dan share, agar video ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.